Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, di sini langsung saja Bapak menjelaskan materi perkuliahan kita dengan tema standar baik dan buruk itu menurut ajaran akhlak dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Ya, yang abstrak, ya, perbuatan manusia itu selalu terkait dengan nilai atau norma. Ya, kita hidup bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat. Ya, pasti ada norma-norma di masyarakat yang harus kita patuhi. Aturan-aturan yang ada di masyarakat yang harus kita patuhi. Kemudian penilaian-penilaian masyarakat, pasti masyarakat akan menilai kita. Umpamanya Anda akan kuliah, kalau Anda pulang ke kampung pasti akan dibicarakan orang lain. Ya, si Fulan ini kerjanya apa, kuliah di fakultas mana, dan lain-lain sebagainya. Dan tentu ada penilaian dari masyarakat, dan Anda tinggal di masyarakat, apapun yang Anda perbuat itu ada norma-norma dan aturan yang harus Anda lakukan, karena Anda terikat dengan nilai atau norma. Perbuatan manusia selalu terkait dengan nilai atau norma. Perbuatan itu dapat dinilai baik atau buruk. Namun demikian, baik buruknya perbuatan itu bukan tergantung dari perbuatan itu sendiri, melainkan suatu penilaian yang disematkan oleh manusia kepada sebuah perbuatan itu. Nah, kita pahami ini dulu, bahwasannya baik buruknya perbuatan itu bukan tergantung dari perbuatan itu sendiri. Nah, kalau kita tinggal di masyarakat terikat dengan norma dan aturan yang ada di tengah masyarakat, ya, masyarakatlah yang akan menilaikan kita. Nah, ini ada maksud penilaian yang disematkan oleh manusia kepada sebuah perbuatan itu. Kalau masyarakat menilai Anda buruk, ya Anda itu buruk. Ya, kalau masyarakat menilai Anda itu baik, ya itu baik. Nah, ini adalah ya, standar baik dan buruk itu menurut MES, moral, etika, dan susila. Karena apa? Moral, etika, dan susila landasannya adalah akal dan penilaian dari masyarakat, penilaian kolektif, ya, penilaian banyak orang. Nah, meskipun Anda mengakui diri Anda sendiri salah, kalau masyarakat menilai Anda benar, ya, yang diterima adalah penilaian masyarakat. Nah, karena mengarah kepada penilaian orang banyak, kolektif. Seandainya Anda bersikukuh Anda ini benar, tapi masyarakat menilai Anda salah, yaitu salah. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kekurangan dari moral, etika, dan susila yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada kelebihan dan tentu ada juga kekurangan. Bisa kita mengkaji kelebihannya, bisa kita mengkaji kekurangannya. Nah, namun demikian baik buruknya perbuatan itu bukan tergantung dari perbuatan itu sendiri, ya, melainkan suatu penilaian yang disematkan oleh manusia kepada sebuah perbuatan itu. Nah, karena itu predikat baik dan buruknya perbuatan sifatnya itu relatif. Ya, makanya kalau kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, ya, penilaian baik dan buruknya itu sifatnya relatif. Ya, kalau masyarakat menilai kita umpamanya buruk, ya Anda sendiri baik, niat Anda baik dan lain sebagainya, ya, maka nanti masyarakat itu bisa menilai Anda salah, dan Anda sendiri pun nanti bisa menilai diri Anda salah. Karena apa? Karena akal itu sifatnya relatif, tidak mutlak.
hasil dari akal, hasil dari kesepakatan bersama di tengah-tengah masyarakat, moral, etika, dan susila, itu hasilnya nanti akan relatif. Tidak mutlak benar. Bisa salah, bisa benar. Ya, makanya akan timbul nanti di masyarakat ada perasaan tidak adil. Ya, ada perasaan adil. Itu kenapa? Karena sifatnya relatif, bisa benar, bisa salah. Ya, mesti harus Ananda pahami ya bahwasanya moral, etika, susila ini, bahwasanya penilaian baik dan buruk itu secara umum kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu sifatnya relatif, itu tidak mutlak. Yang nanti berbeda dengan akhlak itu sendiri. Nah, hal itu disebabkan adanya kenapa sifatnya relatif. Nah, kenapa predikat baik dan buruk baik dari penilaian kita sendiri atau penilaian dari masyarakat itu sifatnya relatif, tidak mutlak. Hal itu disebabkan dengan perbedaan tolak ukur atau indikator yang digunakan untuk penilaian tersebut. Ya, karena masing-masing kita nanti berbeda menilai antara satu dengan yang lainnya. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan niat. Nah, niat itu nanti tidak bisa terbaca oleh orang lain. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Mungkin saja niat kita baik, tetapi hasilnya buruk, nanti akan dinilai buruk di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena tolak ukurnya atau indikator digunakan penilaian tersebut. Ini relatif dan tidak mutlak, karena akal. Akal itu bisa benar, bisa salah. Nah, perbedaan tolak ukur ini disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang. Bisa jadi latar belakang kita itu berbeda antara satu dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi karena konteks pemikiran yang bersumber dari perbedaan-perbedaan, bisa perbedaan kepercayaan, perbedaan agama, ideologis. Ya, kalau dalam Islam contohnya, kalau Anda tidak sholat, Anda itu dinilai buruk. Nah, berbeda nanti dari orang Kristen. Kalau orang Kristen ya tidak sholat umpamanya, ya, mereka tidak menilai itu buruk. Nah, ini perbedaan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Ya, karena apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu? Karena adanya kepercayaan, agama, ideologis, perbedaan pemikiran, perbedaan partai umpamanya. Ya, kemudian perbedaan tradisi kebudayaan Minang dengan kebudayaan Medan, kebudayaan Papua dan lain sebagainya. Ya, karena adanya faktor budaya. Ya, kalau budaya, contohnya ada di Sulawesi, kalau kita lihat itu kan ada acara kremasi. Artinya yang itu diawetkan, jasad orang yang sudah mati itu diawetkan. Kemudian diadakan acara-acara khusus untuk membersihkan mayat contohnya. Nah, kalau kita tinjau dari agama, itu agama Islam menilainya nanti salah. Ya, karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Kalau dalam budaya tertentu nanti akan ada pertentangan. Oh, itu perbuatan itu salah, budaya seperti itu salah. Ya, dan lain sebagainya. Ada seperti harta pusaka tinggi umpamanya. Nanti ada orang menyebutnya ini salah, ini benar. Ini adalah perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan tolak ukur disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang, konteks pemikiran yang bersumber dari perbedaan-perbedaan kepercayaan, agama, ideologis, tradisi, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kadang itu juga kalau kita lihat di tengah masyarakat prakteknya, ya, kadang orang menilai itu tidak tahu gitu. Kadang ada orang yang sarjana kemudian menganggur ya dikatakan tidak ada gunanya kuliah dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi orang itu yang menilainya tidak tahu. Mungkin ada mungkin anak kuliah itu sudah berubah pola pikirnya, mungkin dia ada usaha lain dan lain sebagainya. Nah, mungkin dia sudah mencari kerja dan mungkin ya karena tidak tahu dan lain sebagainya. Maka banyak faktor yang
menyebabkan perbedaan-perbedaan penilaian itu di antara manusia. Ada faktor tidak tahu dan faktor-faktor yang lain sebagainya. Ya, kemudian kita lihat dalam Islam. Dalam Islam itu baik buruk itu tidak ditentukan oleh akal. Nah, jelas tadi. Ya, atau pertimbangan lain atau pertimbangan adat satu kebudayaan udah tradisi turun temurun umpamanya. Ya, adat itu tidak lakang jo panih, tidak lapuk jo hujan umpama contohnya. Tetapi berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dalam Islam ini berbeda. Yang namanya akhlak penilaian, standar penilaian baik dan buruk itu menurut akhlak itu jelas. Baik dan buruknya itu tidak ditentukan oleh akar atau pertimbangan-pertimbangan lainnya, kesepakatan masyarakat tertentu, tidak. Tetapi itu berdasarkan yang ditetapkan Allah sebagaimana yang tercantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Umat Islam ini wajib terikat kepada kedua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita sebagai umat Islam, penilaian baik dan buruknya itu standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau menurut Al-Quran itu baik, maka itu baik. Kalau menurut sunnah itu buruk, maka itu buruk. Ya, kalau menurut sunnah itu baik, sunnah Rasulullah itu baik, maka itu baik. Penilaiannya itu Al-Quran dan hadis. Dan kebenarannya berbeda dengan akal. Kalau akal tadi penilaiannya itu relatif. Bisa benar dan bisa salah. Kalau Al-Quran dan sunnah itu kebenarannya mutlak. Akan tetap benar. Mau tidak mau kita harus mengikut ya kepada Al-Quran dan hadis. Salah menurut Al-Quran ya salah. Benar menurut Al-Quran ya benar. Ya, umat Islam wajib terikat dan kita sebagai umat Islam itu wajib terikat kepada kedua sumber tersebut. Dalam memberi penilaian suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. Ya. Kemudian kita lihat pendahuluan. Ya, secara umum kata baik itu dalam makna lugas itu berarti sesuatu yang patut dan berguna. Yang baik, yang dianggap baik, ya, kalau kita lihat dalam maknanya itu sesuatu yang patut dan yang patut dilakukan, sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Beberapa pengertian baik yang dijelaskan dari berbagai sumber itu antara lain, baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Nah, sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Kalau ibarat pisang nanti, ya pisang yang baik untuk dimakan itu, ya bukan yang mentah, ya tetapi yang sudah masak. Nah, baru dimakan. Sebab kalau kita memakan pisang yang mentah umpamanya, nanti kita akan sakit nantinya. Ya, harus masak dulu, harus sempurna. Maka kalau dalam lawis ma'luf, baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Ya, ya kalau kita sesuaikan dengan Islam, ya orang yang sudah menjadi insan kamil yang betul-betul sikap dan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang telah mencapai kesempurnaan. Ada juga yang berpendapat bahwasanya baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharusan dalam kepuasan, kesenangan, kesesuaian dan seterusnya. Nah, yang keharusan yang dengan baik itu akan mendapatkan kita di sini kepuasan. Ya, seperti belajar, hendak kuliah ini, ya itu baik karena akan memberikan kepuasan bagi Anda. Ya, Anda mendapatkan ilmu, umpamanya itu kan membuat Anda puas. Dari Anda menjadi tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kesenangan. Nah, dengan adanya uang umpamanya itu dikatakan baik, ya karena akan membuat Anda senang. Nah, ini ya menurut Webster New 20th Century Dictionary, nah, ya sesuatu menimbulkan rasa keharusan, kepuasan, kesenangan, kesesuaian dan seterusnya. Ya. Kemudian
baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan yang memberikan kepuasan. Ujung-ujung yang baik di sini adalah kepuasan. Menurut The Advanced Learners Dictionary of Current English, ya, nilai kebenaran, ada nilai-nilai yang kebenaran. Berarti kalau umpama bohong, itu kan bukan nilai kebenaran. Nah, berarti itu buruk. Nah, kalau kebalikan dari baik berarti buruk. Ya, yang bertentangan dengan baik, yang tidak mempunyai nilai kebenaran, yang seperti berbohong berarti itu buruk. Lawan dari baik. Nah, baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang memberikan ya, kepuasan. Ya, memberikan seperti adil di sini. Ya, adil yang ya berbuat jahat itu dihukum. Nah, itu kan adil. Kalau yang berbuat jahat tidak dihukum itu tidak adil. Nah, orang yang berbuat jahat kemudian tidak dihukum, ya itu tidak adil, tentu tidak memberikan kepuasan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau ada orang yang jahat dihukum sesuai dengan kejahatannya, ya maka itu akan memberikan kepuasan di tengah-tengah masyarakat. Masa ada orang yang merampok hanya dibiarkan saja, itu kan masyarakat tidak puas. Nah, ini yang dikatakan baik. Baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran, nilai yang diharapkan yang memberikan kepuasan. Kemudian, baik adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini beda lagi nih. Ada yang mengatakan baik ini adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Tidak sesuai dengan keinginan, ya itu tidak baik. Nah, ini kan secara umum. Nah, nanti ini kan pengertian dari Webster. Ya, ada pengertian yang baik itu ada yang sesuai dengan Al-Quran hadis, ada yang tidak. Nah, ya seperti contoh baik adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hawa nafsu. Keinginan orang itu nanti berbeda. Yang berarti kalau tidak ingin tidak baik. Nah, kalau diartikan seperti ini. Nah, maka kita harus jeli. Ya, kita harus nanti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa makna baik sebenarnya? Ini kita kaji dulu secara umum ya. Sesuatu ya hal yang dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang dan bahagia. Jadi sesuatu dikatakan baik bila dihargai secara positif. Nah, ini bisa dikritisi juga. Ya, mendatangkan bahagia. Ya, ada orang yang bahagianya kalau memukul temannya dia menjadi bahagia. Apakah itu juga dikatakan baik? Nah, ini kan ada kritikan ya terhadap ini. Makanya Anda ini kalau kuliah itu memberikan analisis. Ya, apa itu yang sebenarnya? Apa yang umum, yang konvensional itu seperti apa? Kemudian nanti Anda bandingkan itu dengan ajaran agama Islam, apakah sesuai atau tidak. Ya. Sedangkan buruk itu dalam arti letalik itu berarti rusak. Buruk itu rusak. Kompor umpamanya rusak itu buruk. Ya. Nanti kalau umpamanya rusak, umpamanya manusianya rusak, busuk atau jahat atau sakit, apakah juga buruk? Nah, nanti kan ada kritikan-kritikan. Ya, kita kaji ini secara umum saja. Sedangkan buruk adalah arti letelik, berarti rusak, busuk atau jahat. Dalam hubungannya dengan akhlak, berbagai sumber menjelaskan pengertian buruk sebagai berikut. Buruk itu tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna, kualitasnya itu di bawah standar, kurang dalam nilai. Nah, seperti yang tidak baik ini memberikan racun ke temannya, menggibah temannya, memburuk-buruk, menjelek-jelekkan temannya. Nah, seperti ini, membuli temannya. Nah, itu contoh tidak baik. Tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna. Tidak seperti seharusnya yang sesuai dengan fitrah kita. Kita nih awalnya tuh anak kecil tuh kalau kita lihat itu sebenarnya baik. Tapi karena lingkungannya mempengaruhi berbuat buruk, ya nanti juga akan bisa jadi buruk. Maka kita berhati-hati dengan lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Apakah mengarahkan kita ke arah yang baik atau tidak.
Karena yang namanya manusia itu ada dua potensi bagi dirinya. Ada potensi yang mengarahkan ke arah yang baik, ada potensi yang mengarahkan ke arah yang buruk. Nah, maka jangan kita sampai diri kita mengarah ke potensi yang buruk, jangan. Maka kita harus selalu mengarahkan ke yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Ya, tidak baik, tidak seperti seharusnya, tak sempurna, kualitas di bawah standar, kurang dalam nilai, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, segala perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Ya, dari beberapa definisi tersebut, ya, dapatlah dipahami bahwa sesuatu yang disebut baik atau buruk itu sangat relatif. Nah, kalau kita lihat tadi itu sangat relatif, pengertian baik dan buruk itu berbeda-beda antara satu definisi dengan definisi yang lainnya. Ada perbedaan, ya. Dapat dipahami bahwa sesuatu disebut baik itu sangat relatif. Nah, bergantung kepada pandangan. Nah, kita bisa beda pandangan dalam hal menilai baik atau buruknya sesuatu. Bisa dalam hal persepsi, pendapat, ya, penilaian kita, ya, bisa dalam penilaian masing-masing dan atau penilaian masing-masing orang yang memformulasikannya, yang menilainya masing-masing. Nah, bergantung. Ini yang dikatakan sangat relatif, jadi disebut baik dan buruk itu. Bergantung kepada pandangan, persepsi, penilaian masing-masing orang yang memformulasikan, yang mendefinisikannya. Oleh karena itu, nilai baik atau buruk bersifat subjektif tergantung tolak ukur yang digunakan. Nah, subjektif, ya, tergantung kepada orangnya. Nah, kalau kita lihat baik dan buruk itu secara umum bersifat subjektif tergantung tolak ukur apa yang digunakan. Nah, ukuran baik dan buruk pandangan aliran paham filsafat. Adanya perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, perbedaan budaya, perbedaan ideologi atau pemikiran dalam kehidupan, perbedaan potensi jiwa yang diberikan Tuhan, termasuk di sini intuisi, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Ya, faktor ketidaktahuan, ya, faktor lingkungan, dan faktor kebiasaan, dan faktor masih banyak faktor lainnya. Dia menyebabkan cara pandang, ya, tentang baik dan buruk, pendapat tentang baik dan buruk itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Maka sejalan dengan perkembangan manusia, perbedaan-perbedaan itu akhirnya melahirkan berbagai aliran faham filsafat, aliran atau filsafat atau faham filsafat yang secara langsung turut mempengaruhi perkembangan pemikiran dalam hal akhlak. Berikut ini aliran-aliran filsafat. Nah, kalau kita ingin mendalami filsafat, itu adalah aliran dalam hal pemikiran, ya, rasio pemikiran dengan menggunakan akal, dengan menggunakan rasio. Tetapi pemikiran, kalau filsafat itu pemikirannya lebih mendalam, ya, tidak hanya berpikir seperti manusia awam secara umum, tetapi lebih mendalam filsafat, berpikir sampai ke akar-akarnya. Ya, berikut ini aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi akhlak dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama itu aliran sosialisme atau aliran, ya, tentang sosial kemasyarakatan, atau aliran yang nantinya juga berhubungan dengan adat istiadat. Ya. Standar baik dan buruk itu menurut aliran sosialisme, ya, aliran ini mengukur baik buruk suatu perbuatan itu berdasarkan adat istiadat.
ya, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat secara turun-temurun, yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku akan dinilai baik. Artinya, ada aturan norma di dalam adat istiadat tersebut, kalau kita mematuhinya, maka itu kita akan dinilai baik. Ya, sebaliknya, bila tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku, dinilai itu buruk. Jika perbuatan kita bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku, maka itu dinilai sebagai buruk. Ya, sebagai contoh, kalau kita di Minang, itu ada istilah kawin sasuku. Kawin sasuku itu tidak boleh dalam adat Minang. Ya, kalau seandainya meninggalkan kawin sasuku, menurut adat istiadat Minang itu dinilai baik. Kalau seandainya melakukan kawin sasuku, nah, itu menurut adat istiadat itu dinilai buruk karena bertentangan, ya, tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Ya, dan itu dinilai sebagai buruk. Itu contohnya. Dan sudah tentu bila melanggar aturan adat istiadat, itu akan mendapatkan sanksi hukum. Kalau di Minang, ya, kalau tidak melakukan kawin sasuku umpamanya, ya, itu ada sanksi hukumnya. Ya, kalau seandainya barale, ya, itu tidak boleh orang datang. Ini mamanya itu tidak boleh datang. Itu sebagai contohnya. Dan ada juga sanksi-sanksi yang lainnya. Ya, diharapkan itu paham berkenaan dengan penilaian baik dan buruk itu dalam aliran sosialisme, adat istiadat atau kemasyarakatan. Nah, keberadaan itu adat istiadat itu tidak terlepas dari sejarah. Ya, tidak terlepas dari sejarah peradaban manusia. Adat istiadat yang turun-temurun seperti kawin sasuku itu di Minangkabau itu sudah ada turun-temurun, ya, sampai saat sekarang ini. Keberadaan manusia itu dari satu generasi ke generasi berikutnya itu membentuk tradisi-tradisi sehingga melahirkan adat istiadat yang mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Keanekaragaman suku atau bangsa itu menciptakan keanekaragaman adat istiadat itu secara universal, itu secara umum menyeluruh. Adat istiadat itu merupakan instrumen atau bisa dikatakan sebagai alat untuk menentukan nilai baik dan buruk, dan alat untuk menghukum atau mengadili perbuatan-perbuatan. Kalau kita di Minang umpamanya melanggar adat Minang, ya, itu ada hukumannya dan akan diadili. Ya. Namun secara universal, secara umum pula, bahwa standar normatif baik buruknya suatu perbuatan dari suatu bangsa dengan bangsa lain itu akan berbeda. Berbeda aturan Minangkabau dengan aturan di Mandailing Natal umpamanya, atau aturan di suku Jawa, atau aturan di Papua umpamanya. Ini yang dimaksud, suatu bangsa dengan bangsa lain itu juga akan berbeda. Termasuk di sini aturan hukum. Ya, di masyarakat Minang itu bisa berbeda dengan aturan hukum yang berada di masyarakat Jawa. Yang boleh jadi itu suatu bangsa memandang suatu perbuatan itu baik, tetapi bangsa lain menganggapnya buruk. Bergantung bagaimana nilai-nilai dari adat istiadat yang mereka anut. Ya, adat istiadat itu sendiri itu adalah terbentuk dari pandangan umum. Ya, seperti adat Minang. Ya, ini nanti akan terbentuk oleh kebiasaan yang ada di Minangkabau, termasuk di sini pandangan umum, ya, nilai-nilai atau norma kehidupan yang dipegang teguh
Ya seperti adat ndak lakang jo paneh, ya ndak, ya seperti itu. Pandangan umum tersebut itu meliputi berbagai aspek perilaku kehidupan bermasyarakat. Kita contohkan antara lain itu cara berpakaian. Baik di Minangkabau ada cara berpakaiannya, cara makan, ya adab bercakap, adab bertamu, ada kata malereng, kata mendaki, kata menurun, dan lain-lain sebagainya. Pandangan umum inilah yang terbentuk menjadi suatu adat istiadat. Adat istiadat itu diyakini akan memberikan kebaikan kepada masyarakat bila dilaksanakan, dan akan memberikan kesengsaraan, cela, dan kenistaan bila itu dilanggar. Aliran hedonisme, penilaian baik dan buruk ya menurut ajaran atau menurut aliran hedonisme. Hedonisme ya kalau kita lihat adalah artinya kebahagiaan, ya bahwa tujuan akhir dari satu perbuatan adalah agar menjadi bahagia. Aliran ini berpandangan bahwa tujuan akhir dari hidup dan kehidupan manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang banyak mendatangkan kenikmatan atau kelezatan dan kepuasan atau nafsu biologis. Nah, itu dipandang itu baik. Nah, kebalikannya, kalau sesuatu itu tidak mendatangkan kelezatan, tidak memenuhi kepuasan nafsu biologis, tidak mendatangkan kenikmatan, itu adalah perbuatan buruk. Kalau kita lihat logika sebaliknya, ya, kita lihat di sini, ya, di contoh, kita berikan contoh supaya lebih paham. Ya, pergi berwisata itu kan termasuk di perbuatan manusia, atau Ananda kuliah sekarang ini. Ya, ini kan tujuannya ya agar Anda mendapatkan kebahagiaan. Ya, ada investasi di masa yang akan datang yang akan menjadikan Anda bahagia. Tapi kalau menurut aliran ini, kalau seandainya kuliah itu tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan kelezatan bagi Anda, ya berarti ya itu buruk. Nah, berarti itu ada potensi. Kuliah itu bisa dibagi menjadi dua potensi. Logikanya menurut aliran hedonisme. Kalau Anda kuliah tidak mendatangkan kebahagiaan kelezatan, ini adalah buruk menurut pandangan aliran hedonisme. Kalau Anda kuliah mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kelezatan, berarti itu adalah baik. Nah, ini contoh sederhananya. Segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kelezatan, ya itu baik. Segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, mendatangkan ya ketidakbahagiaan, mendatangkan sesuatu yang mencelakai, yang mendatangkan ketidakbahagiaan, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, itu logikanya. Aliran ini berpendapat bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah tujuan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang banyak mendatangkan kenikmatan dan kelezatan dan kepuasan nafsu biologis. Yang banyak, kalau kita berikan porsinya, Anda kuliah, banyak itu mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan atau tidak. Kalau porsinya umpamanya di 100% umpamanya, kalau 100% ini, kalau Anda kuliah 30% mendatangkan ketidakbahagiaan, 70% mendatangkan kebahagiaan, berarti menurut aliran hedonisme, ya
karena yang banyak itu 70% mendatangkan kebahagiaan, berarti itu baik. Tetapi kalau kenyataannya kuliah itu ya mendatangkan ketidakbahagiaan itu 80, mendatangkan kebahagiaan hanya 20%, kalau kita berikan persennya, itu buruk menurut aliran hedonisme. Inilah yang dimaksud yang banyak mendatangkan, yang banyak porsi yang banyak. Dari 100% itu porsi mana yang banyak. Kalau banyak porsinya ke arah yang baik, ke arah yang kebahagiaan, maka dinilai baik perbuatan itu. Kalau banyak persennya ke arah yang keburuk, maka itu dinilai ketidakbahagiaan, kesengsaraan, maka itu dinilai buruk. Nah, ini aliran hedonisme. Ya, Bapak Anda sudah mengerti dan paham. Dalam memandang kebahagiaan, aliran hedonisme terbagi menjadi dua golongan. Pertama, yang berorientasi kepada kebahagiaan diri sendiri, egoistic hedonism. Golongan ini berpandangan bahwa manusia itu seharusnya banyak mencari kebahagiaan untuk dirinya. Segala upaya dalam kehidupan ini selalu berorientasi kepada kebahagiaan dirinya. Bila seseorang diperhadapkan alternatif pilihan, apakah suatu perbuatan harus dilakukan atau ditinggalkan, maka yang harus dilihat untuk dipertimbangkan adalah tingkat kenikmatan dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Kalau tingkat kenikmatannya lebih besar, maka perbuatan itu dikatakan baik. Ini yang Bapak jelaskan. Ya, kalau Anda kuliah tingkat kenikmatannya lebih besar, maka menurut aliran hedonisme itu dikatakan baik. Tetapi kalau tingkat kesengsaraannya lebih besar, maka perbuatan itu digolongkan buruk. Kalau Anda kuliah tingkat kesengsaraannya itu lebih besar, maka perbuatan itu digolongkan buruk. Kita lihat pendapat dari Epicurus, atau seorang filosof, bahwa tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali kebahagiaan, dan tidak ada keburukan selain dari penderitaan. Selanjutnya, Epicurus berpendapat bahwa kebahagiaan akal dan rohani jauh lebih penting daripada kebahagiaan badan, karena kebahagiaan badan itu dirasakan hanya selama kelezatan dan penderitaan itu ada. Ya, ketika kita makan umpamanya, ketika kita makan lezatnya sampai mana? Mungkin hanya sampai tenggorokan. Telah masuk ke dalam perut, ya itu tidak terasa lagi lezatnya. Nah, di sini kalau dilihat pendapat Epicurus, ya memang dilihat dari fakta yang ada, memang kebahagiaan akal dan kebahagiaan rohani itu jauh lebih penting dari kebahagiaan badan. Ya, kalau kita lihat mana yang penting, itu sama-sama penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu kebahagiaan akal dan kebahagiaan rohani. Badan tidak dapat mengenangkan kelezatan yang lalu dan tidak dapat merencanakan kelezatan yang akan datang, sedangkan akal dapat mengenangnya dan merencanakannya. Nah, ini berbicara tentang hedonis, ya, teori tentang kebahagiaan, ya, bahwa kebahagiaan akal dan rohani itu jauh lebih penting dari kebahagiaan badan, bahwa tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali kebahagiaan, dan tidak ada keburukan selain penderitaan. Ini kita lihat itu berkaitan dengan hukum karma. Kalau kita berbuat buruk, ya lambat atau cepat, ya penderitaan lah yang akan kita dapatkan. Kalau seandainya kita berbuat baik, lambat atau cepat, ya kebahagiaan lah yang akan kita dapatkan. Hasil tidak usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau usaha kita itu baik, maka hasilnya kebahagiaan. Kalau usaha kita itu buruk, maka hasilnya nanti akan penderitaan. Nah, kalau kita lihat fenomenanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan di sini.
Nah, ini contoh hedonisme. Ya, contohnya, contoh gambar-gambarnya. Kemudian kedua itu golongan yang berorientasi pada kebahagiaan bersama, universalistic hedonism. Ya. Tokoh yang membangun aliran ini adalah Bentham, ya, John Stuart Mill. Keduanya adalah ahli filsafat berkebangsaan Inggris. Aliran ini berpandangan bahwa manusia seyogianya mencari kebahagiaan itu untuk sesama manusia. Nah, seperti orang tua umpamanya ingin membahagiakan anaknya tidak bahagia, maka orang tuanya pun juga tidak bahagia. Nah, contohnya ya, bahkan untuk semua makhluk hidup di muka bumi. Dan bahkan di sini nih kategorinya lebih luas lagi. Ya, seluruh makhluk di muka bumi. Nah, nilai baik atau buruk dari suatu perbuatan adalah kesenangan atau kesengsaraan yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Akibat dari perbuatan itu mungkin ini bukan hanya untuk dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi untuk dirasakan oleh semua makhluk. Seluruh makhluk ikut merasakan kebahagiaan yang timbulkan oleh perbuatan kita itu. Ya. Artinya perbuatan yang kita perbuat itu ada efeknya kepada orang lain. Kita bahagia, orang lain pun juga harus bahagia, harus sinkron antara diri kita dengan orang lain. Ya, kalau diri kita menjadi berbuat buruk, ya itu hasil penderitaannya itu bisa kepada diri kita sendiri, bisa juga kepada orang lain. Ya, kalau kita lihat, kita dalami ini, yang golongan yang berorientasi pada kebahagiaan bersama ini, setiap orang itu melakukan suatu perbuatan, ya, tentu harus mempertimbangkan keseimbangan antara kenikmatan untuk dirinya sendiri dengan kenikmatan orang lain. Kebahagiaan bersama harus menjadi pertimbangan utama. Suatu perbuatan itu akan bernilai keutamaan baik bila mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Aliran intuisisme. Intuisi, ini gambarannya. Intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu yang baik dan buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya. Aliran ini berpandangan bahwa tiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrumen yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan ini dapat berbeda antara seseorang dengan lainnya, karena perbedaan masa dan lingkungannya, akan tetapi tetap berakar pada tubuh manusia secara individu. Nah, apabila kita itu melihat itu suatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang memberitahu. Ya, artinya intuisi ini, kalau ada suatu perbuatan, intuisi ini akan memberitahu ya nilai perbuatan itu, apakah nilainya baik atau buruk, lalu menetapkan hukum baik buruk. Sebagaimana kita diberi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Ibaratkan intuisi ini seperti panca indera, sebagaimana mata yang dapat melihat dan telinga yang dapat mendengar. Dengan hanya melihat sekilas pandang, kita dapat menetapkan putih hitamnya sesuatu. Maksudnya dengan hanya melihat sekilas pandang, kita dapat menetapkan baik atau buruknya sesuatu perbuatan. Dengan hanya mendengar sekilas suara, itu dapat menyatakan bahwa ia merdu atau tidak. Nah, demikian pula dengan intuisi yang diberikan pada manusia. Sehingga manusia dengan kekuatan intuisi ini dapat melihat suatu perbuatan dan menetapkan baik dan buruknya. Ibarat intuisi ini indera keenam. Yang dengan indera keenam ini kita dapat menentukan suatu perbuatan baik atau buruk dengan sekilas pandang. Itulah yang dikatakan intuisi. Ya, yang namanya aliran intuisi ini juga
pandangan bahwa perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin. Makanya di sini ditulis kalau intuisi adalah kekuatan, semacam kekuatan batin yang ada di dalam diri manusia. Kalau kan penilaian dalam hal perbuatan buruk adalah perbuatan yang menurut hati nurani itu dipandang buruk. Jadi hati nurani lah itu yang menetapkan. Maka ada juga yang mengatakan bahwa intuisi ini ada suara malaikat yang membisikkan kebaikan, mengarahkan kita ke arah yang baik. Nah, pandangan ini selanjutnya dikenal dengan paham humanisme. Ya, Wijatna ini mengungkapkan bahwa aliran ini berpandangan bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dengan kodrat manusia, yaitu kodrat kemanusiaannya yang cenderung kepada kebaikan. Ketetapan terhadap baik dan buruk suatu tindakan yang nyata adalah perbuatan yang sesuai dengan kata hati dan hati nurani orang yang berbuat. Ini ada juga yang menyamakan ini dengan fitrahnya manusia, ya, seperti fitrahnya anak bayi, ya, dia ya mengenal apakah sesuatu itu baik dan buruk, padahal dia belum tahu ilmunya, tetapi dia bisa mengenal sesuatu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, inilah yang dikatakan semacam intuisi. Ya, intuisi ini bisa dilatih ya sesuai nanti dengan kebiasaan kita itu di dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan suatu perbuatan baik atau buruk. Nah, aliran utilitarianisme ini seperti utility, artinya manfaat, melihat suatu perbuatan itu dari baik buruknya, penetapan nilai sesuatu itu berdasarkan perbuatan itu bermanfaat atau tidak. Ya, tolak. Kita lihat di sini, aliran ini melihat suatu perbuatan yang baik bila perbuatan itu bermanfaat. Jadi sebaliknya, bila perbuatan itu dikatakan jelek bila perbuatan itu tidak bermanfaat. Jadi tolak ukur perbuatannya itu terletak pada kegunaannya. Kalau tidak berguna itu buruk. Kalau berguna itu baik. Kan bisa kita melihat orang itu berguna umpamanya baik. Orang itu tidak berguna buruk. Nah, seperti itu dalam hal penilaian. Karena tolak ukur di dalam paham utilitarianisme itu tolak ukurnya perbuatan itu terletak pada kegunaannya. Jika tolak ukur berlaku pada perorangan, ya, maka disebut individual, dan jika berlaku itu pada masyarakat itu disebut sosial. Ya. Kalau kita lihat pada masa sekarang di zaman now atau zaman milenial di mana kita hidup di zaman ini, itu yang namanya aliran utilitarianisme ini cukup mendapat perhatian kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak mengacu kepada konsep kemanfaatan, ya, sebagaimana paham utilitarianisme. Artinya paham utilitarianisme ini sesuai dengan keadaan zaman sekarang, yang mana sesuatu itu ya kalau berguna itu mendapat suatu perhatian yang ekstra. Namun itu demikian, paham ini lebih melihat kegunaan sesuatu itu dari segi materialistik, dari segi materi, dilihat kegunaannya. Paham ini lebih
Artinya paham ini ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, faktor-faktor non materi itu diabaikan. Nah, lebih banyak karena paham utilitarianisme ini lebih banyak ke arah materialistik, maka faktor-faktor non materi itu diabaikan. Ya, kita beri contohnya supaya lebih paham. Itu orang tua jompo itu semakin kurang dihargai. Ya, karena itu secara materi itu tidak lagi memberi manfaat. Padahal kalau kita lihat faktanya, orang tua jompo itu masih berguna. Diminta nasihat-nasihat darinya. Atau dorongan-dorongan moral itu dari orang tua jompo itu. Karena pengalaman-pengalaman yang orang tua jompo itu miliki. Selain itu, paham utilitarianisme ini juga dapat melakukan atau menggunakan apa saja yang dianggap berguna sepanjang memberi manfaat. Misalnya, itu untuk ini dilihat dari segi kekurangannya ya, bahwasanya utilitarianisme ini itu dianggap berguna sepanjang itu memberi manfaat, meskipun dengan cara-cara yang negatif. Itu dicontohkan itu seperti memperjuangkan kepentingan politik dengan cara itu membuat fitnah atau membuat kebohongan supaya partainya menang atau supaya dia terpilih menjadi pejabat dan lain sebagainya. Ini kan ada kepentingan-kepentingan politik dengan cara ada kebohongan, ada pemaksaan dan lain-lain yang bisa dilakukan kalau tidak dapat berguna. Dan menurut paham utilitarianisme ini, sepanjang perbuatan itu memberi manfaat, meskipun buruk dalam pandangan agama, itu tetap baik menurut pandangan utilitarisme. Kenapa? Karena paham utilitarianisme ini menilai sesuatu itu dari segi kegunaan dan manfaatnya. Kalau sesuatu itu bermanfaat, berarti itu positif. Ya, kalau sesuatu itu tidak bermanfaat, berarti itu negatif. Ya, berarti itu buruk kalau tidak bermanfaat, baik kalau bermanfaat. Nah, aliran vitalisme. Ya, ini semut sedang mengangkat apa ini, melambangkan vitalisme ini, melambangkan kekuatan. Ini di rimba yang dikuasai oleh singa, binatang buas, dan juga melambangkan kekuatan, ya, seperti hukum rimba. Aliran ini memahami kebaikan itu sebagai sesuatu kekuatan dalam diri manusia. Kalau seseorang itu memiliki kekuatan dalam dirinya, baik dalam hal fisik atau yang lainnya, maka itu dipahami, dinilai sebagai sesuatu kebaikan. Jadi bagaimana kalau sebaliknya? Kalau seseorang itu dianggap lemah, tidak punya kekuatan dalam dirinya, itu dianggap sebagai keburukan. Aliran ini berpendapat bahwa baik itu adalah kekuatan untuk menaklukkan orang yang lemah. Nah, nampaknya bahwa paham ini lebih menyerupai hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Dan yang menang itulah yang dianggap baik. Logikanya, yang kalah itu dianggap sebagai yang buruk. Ya, kita dalami aliran vitalisme ini. Ya, aliran ini sebenarnya kalau kita lihat itu banyak dipraktekkan itu pada masa penjajahan pada zaman dahulu. Ya, itu banyak dipraktekkan. Contohnya yang Indonesia itu dijajah oleh bangsa Eropa. Di antaranya adalah bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Nah, mereka itu memiliki kekuatan-kekuatan
baik kekuatan militer atau kekuatan politik, yang mana ini biasa dikenal sebagai feodalisme, biasa dikenal kolonialisme. Maka zaman penjajahan kan biasa disebut dengan zaman kolonialisme. Ya, kita dikuasai oleh orang lain yang memiliki kekuatan baik dari segi militer ataupun dari segi politik. Ya, yang penguasa itu orang Belanda, yang dijajah ini kitalah yang bangsa Indonesia. Ya, maka muncul ada diktator, ada tirani. Kekuatan-kekuatan tersebut itu menjadi simbol sosial kemasyarakatan yang memiliki itu pengaruh yang cukup kuat. Ya, penguasa itu ya tentu memiliki pengaruh yang cukup kuat atau seorang raja. Nah, akan mempengaruh yang cukup kuat di tengah-tengah masyarakat. Penguasa yang memiliki kekuatan itu memiliki kewibawaan, punya derajat, pangkat, dan hal-hal lain yang mengangkat derajat statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Ya, sehingga perbuatan dan perkataan itu menjadi suatu ketetapan dan pedoman itu bagi masyarakat, karena dialah yang kuat baik dari sisi politik atau militer atau dari sisi-sisi yang lainnya. Ya, karena kekuatan di sini itu bukan hanya fisik, tapi umum, baik dalam hal militer, baik dalam hal pemerintahan, baik dalam hal politik. Ia bukan hanya fisik saja dilihat kalau dalam aliran vitalisme ini. Ya, kalau kita lihat di zaman modern ini, paham dan aliran ini sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Masyarakat sekarang ini adalah sudah memiliki wawasan demokratis dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, makanya paham vitalisme itu pada zaman sekarang itu sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Aliran evolusi. Ya, penilaian baik dan buruk, standar baik dan buruk itu menurut aliran evolusi. Aliran ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, ya, yakni berkembang dari apa yang adanya menuju kepada kesempurnaan. Nah, pendapat ini tidak hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, tetapi juga berlaku juga pada benda-benda yang tidak dapat dilihat atau diraba oleh indera, seperti akhlak dan moral. Nantinya akhlak dan moral kita sesuai dengan perjalanan waktu itu bisa berubah-ubah, mengalami evolusi, ya artinya mengalami perubahan dan berkembang. Ya, akhlak itu akan berkembang dari apa adanya menuju nanti pada kesempurnaan akhlak. Yang moral ini nantinya akan berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaan moral. Ya, kita dalami di sini yang aliran evolusi ini. Ya, yang aliran evolusi ini pada awalnya, ya, mulanya muncul aliran ini ya ketika seorang ilmuwan itu bernama Lamarck mengajukan pandangannya bahwa jenis-jenis binatang itu merubah satu sama lainnya. Ia menolak pandangan bahwa jenis-jenis itu berbeda dan tidak dapat berubah. Menurutnya, jenis-jenis itu tidak terjadi pada satu masa, tetapi bermula dari binatang rendah meningkat dan merabak satu dari lainnya, berganti dari jenis ke jenis yang lainnya. Kemudian seorang ilmuwan berbangsa Inggris, Darwin, menjelaskan teorinya dalam bukunya berjudul The Origin of Species. Dia mengatakan bahwa perkembangan alam ini didasari oleh ketentuan alam, selection of nature, perjuangan hidup, struggle for life, dan kekal bagi yang lebih pantas, survival for the fittest.
Ketentuan alam berarti bahwa alam ini menyaring segala yang berwujud. Mana yang pantas untuk hidup terus dan mana yang tidak. Perjuangan hidup ini berarti sesuatu yang dalam mempertahankan dengan melawan segala yang menjadi musuhnya. Nah, dalam artian bahwa dalam teori aliran evolusi ini ada tahap penseleksian, baik dalam hal akhlak atau yang moral. Yang mana akhlak atau moral manusia itu dari waktu ke waktu itu selalu berkembang. Artinya ada ruang waktu dan ruang tempat yang mana akhlak moral seseorang itu berubah disesuaikan dengan di mana dia berada, kemudian pada waktu kapan dia berada itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau menurut teori evolusi ini, kalau kita pahami akhlak moral orang terdahulu itu bisa sangat berbeda dengan akhlak moral orang pada saat sekarang. Disebabkan karena perbedaan waktu dan juga perbedaan tempat. Nah, termasuk orang yang kita tinggal sekarang, umpamanya kita di Indonesia, itu akhlak dan moralnya juga nanti akan berbeda dengan orang yang berada di Afrika, Amerika, atau Eropa. Nah, inilah yang dikatakan tahap evolusi. Ya, kekal bagi yang lebih pantas, yaitu segala sesuatu yang berhak hidup setelah mengalami perjuangan-perjuangan dalam berlomba dengan jenis-jenis lainnya. Ya, berarti kita yang hidup pada zaman sekarang ini, ya, kita nantinya akan mengalami seleksi alam. Ya, kalau kita kalah dalam menghadapi pertarungan melawan alam, tidak mampu kita menundukkan alam, ya kita akan ketinggalan. Ya, dengan yang lainnya, karena ada seleksi alam. Nah, ilmuwan lainnya bernama Alexander itu mencoba membawa teori Darwin tersebut ke dalam bidang akhlak. Menurutnya, nilai moral juga itu mengalami kompetisi dengan nilai-nilai lainnya, bahkan dengan segala yang ada di jagat raya ini. Nilai moral yang dapat bertahan itulah nilai baik, sedangkan nilai moral yang tidak dapat bertahan akan musnah, yang dianggap buruk. Nah, ini yang harus pahami. Nilai moral yang dapat bertahan itulah nilai yang baik. Ya. Sedangkan nilai moral yang tidak dapat bertahan maka akan musnah dan itu dianggap buruk. Makanya kalau kita lihat, ya, seberapa jahat pun seorang jahat, ya pasti dia ada berbuat baik. Ya, karena manusia itu memiliki yang namanya potensi yang baik, ada yang potensi buruk. Yang baik, yang buruk itu nanti akan berlomba-lomba. Ya, kalau yang bertahan, nah itulah yang dianggap nilai baik. Kalau yang tidak, maka itu akan musnah, akan buruk. Ya, kalau kita lihat juga ada yang berpandangan bahwa perkembangan akhlak itu juga mengalami evolusi. Yang mengatakan bahwa perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana dan mulai berangsur-angsur meningkat demi sedikit yang berjalan menuju ke arah cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Maka perbuatan itu dikatakan baik bila dekat dari cita-cita itu dan buruk bila jauh dari cita-cita itu. Nah, pendapat bahwa nilai moral harus ikut berkembang sesuai perkembangan sosial dan budaya dapat menyesatkan orang karena adanya pendapat nilai baru yang menjadi panutan pada masa itu. Kadang-kadang merupakan nilai yang dipaksakan oleh para penguasa di masa itu karenanya tidak merupakan nilai yang universal dan hanya dipandang baik oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, artinya di sini ada kritikan itu terhadap teori evolusi ini, bahwasannya ya ada juga penghambat itu dari
ya akhlak itu moral dari sesuatu kelompok di suatu waktu atau di suatu tempat, ya karena ada paksaan oleh para penguasa itu di waktu itu, sehingga ya moral dan akhlak atau karakter pada waktu itu ya itu tidak berkembang, ya bukan merupakan nilai yang umum atau universal. Nah, karena yang memandang baik atau buruknya sesuatu itu hanya sekelompok itu saja. Nah, yang nanti sekelompok itu nanti berbeda dengan kelompok yang lainnya. Artinya pada tahap yang nilai yang dipaksakan oleh penguasa, yaitu tidak berkembang, tidak ada di dalamnya berevolusi, ya berkembang ke tahap yang sempurna karena adanya paksaan-paksaan oleh para penguasa. Nah, pandangan Islam tentang baik dan buruk. Ya, yang sebelumnya itu kita membahas berbagai macam aliran atau ajaran-ajaran yang menilai sesuatu itu baik atau buruk, yang menjadikan standar baik atau buruknya. Yang pada dasarnya seperti aliran vitalisme, aliran hedonisme, dan aliran yang sebelumnya kita bahas, pada dasarnya itu adalah hasil dari pemikiran manusia untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dalam menjalankan kehidupan, dan mereka menyimpulkan suatu teori ya yang kemudian muncullah berbagai macam teori. Salah satunya hedonisme, vitalisme, dan aliran intuisisme, dan aliran-aliran lainnya. Kalau sekarang kita membahas tentang pandangan Islam tentang baik dan buruk. Bagaimana menurut pandangan Islam? Ya. Dalam perilaku, kita harus paham perilaku dan tindakan atau perbuatan ya manusia, kita sebagai manusia itu dalam berbagai situasi dan berbagai pilihan itu pasti bernilai baik dan buruk, karena apa yang kita perbuat itu berpotensi pada dua arah. Kalau tidak baik ya buruk, kalau tidak buruk ya baik. Ya, ini pilihan. Ada sesuatu itu yang bernilai baik, dan ada sesuatu perbuatan itu yang bernilai buruk. Penetapan nilai baik atau buruknya itu perbuatan manusia ini dilakukan menurut berbagai pendapat, ya seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ya, berbagai pandangan tentang baik dan buruk. Apa yang telah kita bicarakan itu sebelumnya, berbagai pandangan-pandangan yang menjadi tolak ukur atau indikator untuk menentukan nilai baik dan buruk, itu semuanya hanya bersifat subjektif. Seperti paham hedonisme itu bersifat subjektif, bersifat lokal, bersifat temporal, hanya pada waktu tertentu saja. Nah, oleh karena itu kriteria nilai-nilainya itu bersifat relatif. Ya, berbagai pandangan tentang baik yang buruk yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita coba di sini membandingkan dengan ajaran pandangan Islam tentang baik dan buruk. Dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk menentukan nilai dan buruknya suatu perbuatan itu bersumber kepada dua, yaitu Al-Quran, wahyu Allah, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi. Yang ini merupakan sumber utama ajaran agama Islam. Dari sinilah diambil standar baik dan standar buruk. Artinya kalau baik menurut Al-Quran dan hadis, ya otomatis itu baik. Kalau buruk menurut Al-Quran dan hadis, otomatis perbuatan itu adalah buruk. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, istilah yang berkaitan dengan kebaikan
dan keburukan itu banyak dijumpai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan baik, misalnya ada kata-kata dalam Al-Quran itu menggunakan kata al-hasanah, ada at-taibah, ada khairah, ada karimah, ada mahmudah, ada azizah, dan ada al-bir. Al-hasanah. Al-hasanah ini menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik, baik dari segi akal, hawa nafsu, maupun panca indera. Nah, ini berdasarkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Qasas ayat 84. Man ja'a bil hasanah falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, barang siapa yang datang membawa kebaikan, falahu, maka baginya pahala khairun minha, yang lebih baik daripada kebaikan itu. Nah, di sini menggunakan kata hasanah yang artinya adalah kebaikan. Tapi kebaikan di dalam ayat ini mengarah kepada sesuatu yang disukai atau dipandang baik dari segi akal, hawa nafsu, maupun panca indera. Kalau dilihat itu dari segi kebahasaannya. Ya, kemudian ada istilah-istilah yang digunakan Al-Quran yang mengarah ke arah perbuatan yang baik, sesuatu yang dipandang dan dinilai baik. Nah, ada istilah lain menggunakan kata at-taibah. At-taibah untuk menunjukkan sesuatu yang memberikan kenikmatan pada panca indera dan jiwa, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa zallalna 'alaikumul ghamama, dan kami turunkan kepadamu manna wassalwa. Nah, makanlah, kulu, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Nah, ini ada kata thayyibat. Kalau mufradnya adalah at-taibah, yang menunjukkan sesuatu yang memberikan kenikmatan pada panca indera dan jiwa, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya. Lanjut, ya dalam Al-Quran ya yang mengarah kepada nilai yang baik itu ada menggunakan kata al-khair. Nah, kata al-khair digunakan untuk menggambarkan kebaikan-kebaikan oleh seluruh umat manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya, sebagaimana Allah berfirman, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Wa man tatawwa'a khairan, barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, nah, dengan kerelaan hati, fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ya, diulangi lagi, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Di sini menggunakan kata khair. Khair di sini bermakna menggambarkan kebaikan-kebaikan oleh seluruh umat manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian kita juga, kalau kita kaji di dalam Al-Quran, kita juga dapat menemukan kata al-mahmudah. Yang al-mahmudah ini menunjukkan pada perbuatan yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kebaikan-kebaikan di dalamnya bersifat batin dan spiritual. Nah, ini mengacu kepada Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha ka rabbuka wa maqamam mahmudah. Dan pada sebahagian malam hari, ya salatlah kamu, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nafilatan lak, sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Asa, mudah-mudahan, ya mudah-mudahan Tuhanmu ayyab asaka, mengangkat kamu, membangkitkan kamu, ya, maqamam mahmudah, ke tempat yang terpuji. Nah, di sini ini menggunakan kata mahmudah yang mengacu kepada, yang menunjukkan kepada perbuatan utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Dan kita juga menemukan kata-kata al-karimah yang menunjukkan penilaian baik, standar baik dan standar baik itu menurut ya kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-karimah ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sangat terpuji. Perbuatan tersebut sungguh mulia, seperti menafkahkan harta di jalan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu supaya kamu itu jangan menyembah, ya, selain Dia. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada, hendaklah kamu itu berbuat baik itu kepada ibu bapakmu, ya, ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya itu sampai berumur lanjut, indakal kibar, sampai berumur lanjut, ahaduhuma au kilahuma, keduanya dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali takullahuma uffi, jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan walatan harhuma, dan janganlah kamu membentak mereka, wakullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka itu perkataan yang mulia. Nah, di sini ada kata-kata karimah yang biasa digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sangat terpuji. Ya, contoh di sini perbuatan berbuat baik kepada kedua orang tua, ini termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Perbuatan tersebut sungguh mulia, seperti menafkahkan harta di jalan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbagai istilah kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tolak ukur kebaikan dalam ajaran Islam lebih lengkap dan mendalam dibandingkan dengan aliran evolusi, aliran kapitalisme, utilitarianisme, intuisisme, hedonisme, sosialisme, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya perbandingan antara kebaikan menurut ajaran Al-Quran dan hadis dengan kebaikan menurut ajaran yang lainnya. Kelebihan dari ajaran Islam tentang baik, tolak ukur kebaikan itu lebih lengkap dan lebih mendalam dibandingkan dengan yang lainnya. Kebaikan dalam Islam itu meliputi aspek fisik, akal, mental, jiwa, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita lihat yang kita bahas sebelumnya, aliran evolusi, vitalisme, intuisisme, sosialisme, yaitu tidak hanya membahas tentang masalah
dunia saja. Orientasinya itu hanya dunia saja, mengabaikan akhirat. Sedangkan kalau dalam ajaran kebaikan menurut ajaran Islam, ya, ya sesuai dengan di dunia atau di akhirat. Artinya tidak mengabaikan perkara akhirat. Berbeda dengan ajaran-ajaran tentang kebaikan yang lainnya, itu mengabaikan akhirat tanpa ada orientasi kepada akhirat. Ya, mereka hanya berpatokan kepada dunia saja. Ya, sejalan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan menurut ajaran Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam aspek lain, Islam memberikan ukuran kebaikan dan keburukan dari suatu perbuatan itu didasarkan pada adanya kesadaran penuh, kehendak, niat untuk melakukan perbuatan. Ya, karena kita tahu ada istilah innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Untuk apa kita melakukan suatu perbuatan tersebut? Ya, berdasarkan niat. Ini artinya apa? Ya, meskipun sumber dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah, ya kita tidak ditutup untuk menggunakan akal. Tidak ditutup untuk menggunakan intuisi, tidak ditutup untuk menghindari kehendak atau niat sesuatu. Nah, tapi yang jelas Al-Quran dan Sunnah ini sebagai barometer, sebagai alat ukur terhadap semuanya. Ya, akal, kadang akal itu hasilnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, terkadang akal itu bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Ya, ketika akal itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu maka akan diterima sebagai sumber ajaran. Ketika bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, ya Al-Quran dan Sunnah ya tidak memakai hal yang seperti itu. Nah, artinya di sini meskipun sumber dasarnya Al-Quran dan hadis, ya tetap nanti juga akan memakai kesadaran penuh, kehendak, niat ya, untuk melakukan perbuatan sesuatu. Tapi tolak ukurnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kita lihat ya bahwasanya kehendak ya dalam hal melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh niat. Ya, sejalan dengan teori umum akhlak yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu perbuatan yang tergolong akhlak itu adalah perbuatan yang disengaja atau dikehendaki. Setiap kehendak selalu mengarah kepada suatu tujuan. Jadi, dalam memberi nilai perbuatan terletak pada kehendak dan tujuan. Dalam Islam, kehendak dan tujuan itu dimaksudkan agar di dalam berbuat memperoleh keridhaan Allah. Nah, berbeda dengan ajaran-ajaran lainnya, vitalisme, sosialisme, yaitu kehendak atau tujuannya bukan memperoleh keridhaan Allah. Ya, sangat berbeda dengan yang namanya ajaran kebaikan menurut akhlak. Kalau ajaran kebaikan menurut akhlak, kehendak dan tujuan yang dimaksud itu, ya itu adalah untuk memperoleh keridhaan Allah. Kehendak dalam berbuat adalah niat. Niat yang diridhai adalah ikhlas dalam berbuat semata-mata hanya karena Allah. Perbuatan akhlak dalam Islam baru dikatakan baik apabila perbuatan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang disertai niat yang ikhlas karena Allah. Firman Allah, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Rasulullah SAW itu bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa."
Segala perbuatan itu selalu disertai niat dan perbuatan itu dinilai sesuai dengan niatnya. Berarti patokan suatu perbuatan itu niat. Niat itu apa? Ya, kehendak yang kuat yang terdapat di dalam diri kita. Kemudian lanjut ya kepada penutup. Dari penjelasan di atas itu bahwa Islam tidak saja melihat baik dan buruk perbuatan itu dari amalan yang nyata saja, tetapi juga dari niatnya. Nah, letak niat itu di dalam hati. Karena kita sebagai manusia itu terdiri dari dua hal, terdiri dari jasmani dan rohani, sesuatu yang nyata dan sesuatu yang abstrak. Nah, kalau dalam Islam tidak melihat hanya dari yang nyatanya saja, yang abstraknya saja, yang tampak saja, yang berbeda dengan paham-paham yang lain yang terkadang hanya melihat yang nyatanya saja tanpa mengabaikan yang aspek rohani. Ya, dalam melihat baik dan buruk perbuatan itu meninjau dari segi jasmani dan juga meninjau dari segi rohani tanpa mengabaikan keduanya. Nah, perbuatan yang diniatkan baik maka perbuatan itu dapat dinilai baik, dan sebaliknya kalau niatnya buruk maka perbuatan itu nilainya buruk. Maka kalau kita lihat yang dimaksud dalam hadis yang di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Dan apabila darah tersebut, segumpal darah tersebut baik, maka baiklah seluruhnya. Dan di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang apabila buruk segumpal darah tersebut, maka yang lainnya juga akan buruk. Apa itu? Ala wahyal alqal. Ya, artinya itu adalah hati. Berarti hati di sini di dalam ajaran akhlak melihat perbuatan baik dan buruk itu adalah suatu penentu. Di dalam hatilah terletak di niat. Ya, di dalam niat itu di sanalah yang akan menentukan ya sesuatu itu apakah dinilai baik atau dinilai buruk. Penentu suatu perbuatan itu apakah dinilai baik atau dinilai buruk. Nah, misalnya itu seorang mempunyai niat yang baik, namun bila dilakukan dengan cara yang salah, maka perbuatannya dinilai tercela. Orang tua yang memukul anaknya sampai cacat seumur hidup adalah perbuatan tercela. Meskipun pada dasarnya niatnya baik, yakni untuk mendidik anaknya. Contoh lain, bersedekah adalah amalan yang baik, tetapi jika diberikan kepada orang dengan cara yang menyakitkan hati si penerima, maka ia dinilai buruk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqah yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim." Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa patokan menentukan dalam standar baik dan standar buruk dalam ajaran Islam itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan di niat ini nanti akan memunculkan proses bahwasanya niat yang baik ya akan menghasilkan proses yang baik, kemudian akan menghasilkan hasil yang baik, kemudian juga menghasilkan efek yang baik. Nah, jadi keempat, baik niat, baik proses, baik hasil atau baik efek dari perbuatan itu ya semuanya itu harus diawali dengan niat yang baik. Yang mana niat yang baik ini ya akan berpengaruh kepada
suatu perbuatan itu, apakah dinilai baik atau dinilai buruk. Nah, ini merupakan perbandingan antara ajaran agama standar baik dan buruk menurut ajaran Islam. Itu kalau kita lihat ada sisi kesamaan dan sisi perbedaan dengan standar baik dan buruk menurut ajaran filsafat, baik itu ajaran vitalisme, ajaran hedonisme, ajaran utilitarianisme, ajaran empirisme, ajaran sosialisme, adat istiadat, dan lain sebagainya. Ada perbedaan dan ada kesamaan, dan yang lebih unggul dan yang lebih sempurna ialah standar baik dan standar buruk yang diajarkan di dalam ajaran Islam melebihi yang lainnya, sebab ajaran Islam itu sumber standar baik dan buruknya itu mengacu kepada Al-Quran dan hadis yang kebenarannya mutlak, ya, akan selalu benar dan tidak akan pernah salah. Yang berbeda nanti dengan yang lainnya, ajaran-ajaran yang lainnya yang itu hanya berdasarkan pengalaman, hasil pemikiran yang bersifat relatif, yang bisa benar bisa salah, itu tidak mutlak. Sebagaimana standar baik dan standar buruk menurut ajaran akhlak itu semuanya itu adalah baik, ya, dan semuanya adalah mutlak kebenarannya. Yang kalau dalam hal aliran-aliran selain dari ajaran agama Islam ini relatif, bisa benar dan bisa salah. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam, astagfirullah.